Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini Dakota Johnson nih yang mau saya rekomendasiin film-filmnya untuk kalian. Beberapa ini film-film terbaik yang diperanin oleh si Dakota Johnson, artis cantik yang akan membuat kalian langsung jatuh cinta nih guys. Dan apalagi dengan film-filmnya ternama seperti 50 Shades. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Kita langsung yang pertama dari film yang membuat nama Dakota Johnson naik melambung nih, yaitu 50 Shades, dan sudah ada 3 ya. Ada 50 Shades of Grey dan yang lain-lain di tahun 2015, 17, dan 18. Dan sebagai perhatian, film ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur nih guys, karena bener-bener banyak banget menyajikan adegan mantap-mantap. Nggak cuma mantap-mantap biasa, tapi agak nyeleneh juga nih. Tapi sangat disayangkan ternyata Dakota Johnson ini menyesal guys memainkan peran di film ini. Berikutnya ada The High Note tahun 2020. Film ini menceritakan mengenai seorang penyanyi terkenal dan juga asisten pribadinya yang diperanin si Dakota Johnson. Dimana si penyanyi terkenal ini perfeksionis banget guys, dan kemudian Dakota Johnson yang mempunyai cita-cita sebagai produser musik mulai menemukan titik terang nih ketika sang penyanyi memutuskan untuk menggunakan lagunya. Next ada film How to Be Single tahun 2016. Film bergenre komedi ini bercerita mengenai seorang wanita yang putus dari kekasihnya ketika menjelang kelulusan kuliahnya nih guys. Kemudian ia pun memutuskan untuk berpindah ke kota yang baru dan memulai petualangannya. Ia yang terbiasa mempunyai pasangan belajar menjadi wanita dengan status single. Nah, banyak banget sih guys kekocakan, dan sekali lagi khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Berikutnya ada film Suspiria tahun 2018. Lagi dan lagi saya ingatkan, ini juga khusus bagi kalian yang udah cukup umur yang boleh nonton. Film ini menceritakan seorang balerina dari Amerika yang mengikuti audisi di Berlin, Jerman. Dan kemudian si Dakota Johnson ini ternyata terpilih nih guys. Tapi kemudian ia mulai menyadari bahwa institusi balet yang ia ikuti ternyata menggunakan aliran sesat. Berikutnya ini bagus banget guys, kalian rugi banget kalau nggak nonton, yaitu Bad Times at the El Royale tahun 2018. Film ini bercerita mengenai 7 orang dengan latar belakang yang berbeda dipertemukan di sebuah motel misterius nih guys. Dan ternyata mereka ini juga punya maksud yang berbeda pula di hotel tersebut. Film ini bagus banget guys, kalian harus nonton film yang satu ini. Kemudian berikutnya ada film Our Friend tahun 2019. Ini film sedih ya guys, jadi bagi kalian yang suka dengan film-film yang sedih bisa kalian tonton nih. Di film ini Dakota Johnson berperan sebagai wanita yang ternyata mengidap sebuah penyakit serius nih guys, dan divonis hanya bisa bertahan selama 6 bulan. Penghiburan dari suaminya tidaklah cukup sehingga sahabatnya memutuskan tinggal bersama mereka untuk bisa menghibur dan merawat si wanita ini. Berikutnya ada The Peanut Butter Falcon tahun 2019. Film yang satu ini juga diperanin oleh Shia LaBeouf, di mana bercerita mengenai seorang pria yang memiliki keadaan yang spesial. Dia melarikan diri dari tempatnya dirawat nih dan ingin menjadi seorang pegulat. Di perjalanan ia bertemu dengan seorang nelayan yang diperan oleh Shia LaBeouf ini, dan si Dakota Johnson berperan sebagai perawat yang ikut terlibat dalam pelarian ini. Sebuah film yang penuh dengan inspirasi. Satu lagi film horor yang diperanin oleh Dakota Johnson setelah Suspiria, yaitu Wounds tahun 2019. Film ini bercerita mengenai seorang pelayan bar yang kemudian mendapati situasi aneh dalam dirinya setelah ia membawa pulang sebuah ponsel yang tertinggal di tempatnya bekerja. Salah satu film yang akan membuat kalian melihat sisi acting yang berbeda dari si Dakota Johnson. Berikutnya ada film Cymbeline tahun 2015 yang juga diperanin oleh Mila Jovovich dan Ethan Hawke.
Bercerita mengenai seorang pria pemimpin geng motor di mana banyak banget melakukan tindakan kriminal. Dia mempunyai anak nih yang diperanin oleh Dakota Johnson ini, di mana hubungannya dengan pacarnya ini nggak direstui oleh si ayah. Nah, kemudian ayahnya ini berusaha untuk memisahkan mereka nih guys. Ditambah lagi dengan kehadiran istri yang baru. Berikutnya ada Need for Speed tahun 2014. Saya yakin banyak dari kalian yang udah nonton film yang satu ini yang dipenuhi dengan adegan kejar-kejaran nih, apalagi dengan mobil-mobil yang keren. Ternyata banyak dari kita juga nggak sadar bahwa si Dakota Johnson berperan di film tersebut. Ya memang karena pada tahun-tahun tersebut dia belum begitu terkenal ya guys. Jadi nggak ada salahnya kalian nonton ulang nih Need for Speed tahun 2014. Berikutnya ada film A Bigger Splash tahun 2016. Sekali lagi saya ingetin ini film juga khusus bagi kalian yang udah cukup umur yang boleh nonton. Diceritakan seorang rockstar wanita divonis menderita penyakit di tenggorokannya dan mengharuskannya pensiun. Nah, ia mengajak suaminya nih untuk bisa berlibur supaya menghilangkan kesedihannya. Ternyata di liburannya ini dia malah bertemu dengan mantan kekasihnya dan anak mantan kekasihnya yang diperanin oleh si Dakota Johnson. Berikutnya ada Black Mass tahun 2015. Film ini menceritakan mengenai seorang pria di mana ia seorang gangster nih guys, tapi dia nggak ditakutin karena hanya gangster kecil. Ia mempunyai istri yang diperankan oleh Dakota Johnson ini dan juga seorang anak. Suatu hari dia mendapatkan tawaran dari polisi untuk menjadi informan. Tapi ternyata hal tersebut malah dijadikannya kesempatan untuk membuat gengnya ditakutin nih. Next and the last one, apalagi kalau bukan The Social Network tahun 2010. Film yang mengisahkan pendiri Facebook nih guys. Dan ternyata ini adalah film Dakota Johnson pertama ketika dia sudah dewasa nih. Dan meskipun munculnya hanya beberapa menit, tapi cukup memikat nih guys, apalagi kalian para kaum pria. Karena di film ini Dakota Johnson berperan dengan begitu aduhai dan menjadi idola baru nih di kalangan Hollywood. Oke, itu dia guys film-film Dakota Johnson yang bisa kalian tonton. Dan ingat, banyak sekali filmnya yang dikhususkan bagi kalian yang udah cukup umur. Oke, sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Kalau ada kesalahan ataupun kekurangan tolong dimaafin ya. Dan saya tunggu nih masukan-masukan dari kalian di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.